Sebelumnya saya mau berterima kasih pada Miss Yuni atas dedikasinya kepada kami, para TKW TKI di luar negeri, dari dalam hati yang paling dalam. Saya berterima kasih. Nggak tahu kata apa lagi yang bisa saya ucapkan. Saya terima kasih sekali, dan hanya doa yang bisa kami berikan ke Miss Yuni. Apa yang saya lakukan? Kenapa sampean harus berterima kasih sama saya? Banyak banget Miss Yuni. Mhm. Nggak bisa cuma ada ditulis di buku pun nggak akan muat satu buku tebal. Pokoknya ya yang tahu Miss Yuni pasti salut, haru, dan bangga dan berterima kasih. Di sini saya kondusuk aku. Dedek, Masya Allah. Oke. Saya nelpon ini bukan mau curhat soal kerjaan saya. Sebetulnya hidup saya itu sangat, kalau bahasa ininya tuh complicated gitu ya, Miss. Tapi saya cuma mau ngasih semangat buat teman-teman yang mungkin majikannya nggak baik, kurang beruntung. Saya salah satunya orang yang punya majikan nggak baik, kurang beruntung, tapi saya bisa melewatinya sampai sekarang. Oke. Dan saya ikut majikan itu udah nenek-nenek saya, Miss. Umur berapa jenengan? Belum 48 bulan. Oke, 48 masih muda, terus? Oke. Umur nenek-nenek, Miss. Dan saya 18 tahun ikut majikan. Oke. Ya, majikan satu itu. Dulu kalau saya melihat curhatan teman-teman itu, mohon maaf, bukan ngentengke nggih. Tapi belum ada apa-apanya dibanding penderitaan saya, Miss. Udah, pokoknya semua itu udah saya alamin. Tapi yang beda, yang mohon maaf bukan saya sombong, yang beda dari apa yang dicurhatin teman-teman, mohon maaf bukan saya ngeremehke nggih. Ini mereka itu niatnya kurang, Miss. Itu kok niat mereka kurang. Dan kalau dimarahin majikan itu yang ada di pikiran itu pengen keluar itu toh. Kalau bisa itu hilangkan teman-teman ya, kalau siapapun yang mendengarkan. Dengar jangan ada pikiran untuk keluar dari situ. Tapi tanamkan di hati siapapun yang mendengar, yang khususnya mau di luar negeri atau yang punya majikan nggak baik, bagaimana saya bisa membuat majikan senang dan menyesal karena udah berbuat salah. Itu nih. Siap. Karena majikan saya itu udah komplit banget nggak baiknya. Udah komplit lah, dari saya tidur di dapur cuma tipis banget kasurnya, karena kalau dari Indo kan kita terbiasa dengan cuacanya yang panas ya, Miss. Sampai sini tuh saya bulan 10. Itu kan udah mau dingin ya, 2007 itu. Dan saya itu nggak pernah tidur karena sakit gegeris loro karena kademen. Itu pun saya itu nggak ada pikiran mau ngadu, nggak apa, cuma saya selalu kalau bangun tidur berusaha untuk senyum biar majikan itu nggak biar nggak ada apa-apa lah gitu. Terus Mbak kan ada Mbah ya, Miss. Mbah itu Masya Allah. Ini saya cerita bukan mengadu-adu hal yang nggak baik dari majikan saya. Masya Allah, majikan saya udah baik banget sekarang. Tapi untuk memberi semangat ke teman-teman, kalau ada yang lebih nggak baik dari yang kalian alami,
tapi bisa survive, ibaratnya bisa berjuang karena punya niat yang benar-benar enggak rezeki saya di sini dan rewelnya majikan itu pasti bisa saya lewatin. Dan satu kuncinya, Miss, kalau kita sudah bisa bertahan, lama-lama kita bisa menundukkan majikan. Siap, siap. Karena nanti kalau majikan minta, contohnya gini, kalau nanti majikan minta tambah misalnya ya, apa yang nggak baik di kontrak pertama itu, ucapkan semua. Dan di kontrak kedua harus berubah. Gitu. Kalau perlu, di atas kertas, dulu kamu gaji saya begini. Kalau kamu masih pengen saya ya, kamu harus tepat waktu. Kalau enggak ya udah saya keluar, kontrak saya udah habis. Dulu kamu masih makan saya cuma segini. Ya kalau kamu masih mau sama saya ya, kedepannya kamu harus bagus. Kalau enggak ya udah saya cari majikan lain. Seperti itu. Mohon maaf saya ini masih grogi sama Miss Yumi. Siap. Cuman saya cuman pingin bilang ya Ibu ya, karena sekarang zamannya beda. Kalau dulu itu generasi jenengan itu bisa dibilang generasi perang. Dan generasi sekarang itu generasi stroberi. Jadi memang model generasinya beda Ibu. Jadi zaman dulu, kenapa? Karena itu kita mendidik dengan keras. Karena kebanyakan anak-anak sekarang itu kagetan. Mereka selalu berbicara tentang sebuah drama kehidupan, tapi saat mereka menghadapi kenyataan hidup, mereka nggak mampu. Itu sebenarnya sih kita belajar dari anak-anak generasi stroberi juga, karena terlalu dimanjakan juga. Bener nggak? Jadi iya, Miss. Bisa jadi mereka membayangkan yang enak-enak. nggak usah itu aja Ibu. Anak yang jenengan belum tentu bisa seperti jenengan. Itu kenyataan. Jadi kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena sampean berjuang. Sampean tidak mengizinkan anaknya sampean soro kayak sampean. Itu pasti itu. Nah, akhirnya anakmu nggak mampu untuk bertahan di negeri orang, apalagi survive dengan kekuatan kita. Bener nggak sih? Karena kekuatan jenengan itu sampean kelahiran tahun berapa, terus anak sekarang tahun berapa. Nah, sebenarnya generasi yang sampean bicarakan itu adalah anak jenengan. Karena kita sebagai orang tua, saya khususnya, itu tidak ingin anak saya itu sengsara. Tapi sebenarnya itu lebih sengsara lagi saat kita meninggal, anak kita nggak bisa cari sandang pangan. Karena kebiasaan dimanja. Jadi kita kalau berbicara dengan TKW yang lain terlalu luas ya. Kita berbicara anak kita sendiri. Kenapa sih saya mendidik anak saya secara pribadi itu untuk keras? Karena biar mereka survive. Jadi matur nembah nuwun informasi ini. Semoga ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Karena generasi beda, aturan beda, pikirannya juga beda. Dan ingat, zaman dahulu belum megang HP seperti hari ini. Dan hari ini nggak ada HP, kehidupan mereka sudah nggak bisa apa-apa, Ibu. Jadi beda generasi. Saya bisa bilang beda generasi, tapi ya tetap saya akan mendidik mereka, kalian semuanya yang dengerin media saya, untuk terus berusaha dengan cara kita. Dan satu hal, kenapa penonton saya itu lebih banyak yang tua-tua? Karena orang tua-tua paham dengan didikan keras, karena mereka sebagai orang keras. Bener nggak sih? Tapi kalau anak sekarang dikerasi, dipikirnya jahat, Bu. Lah iya, karena itu kan beda generasi. Intinya kita itu beda generasi. Kalau kita beda generasi ngomong apapun sulit. Oh ya, lurus banget, benar banget Miss Juni. Dan satu hal Miss Juni, kan kalau semua yang siapapun yang mendengar suara saya di sini, yang di luar negeri ataupun yang nggak di luar negeri, kalau ketemu orang yang orang baru atau orang lama atau yang masih di PT atau keluarganya yang mau proses di PT, usahakan untuk dikenalin ke YouTube jenengan. Saya udah lakukan, walaupun saya ngomong begini karena udah saya lakukan. Saya punya teman yang dari Lombok, dia itu mau ke sini dan saya larang dulu nih. Saya kasih YouTube jenengan untuk dengerin semua. Kalau jenengan udah siap, pahit manisnya ada di situ. Siap. Kalau sudah siap, silahkan proses. Gitu. Siap. Matur nembah nuwun. Silahkan dilakukan untuk itu, biar
semua teredukasi dan Masya Allah sekali lagi cuma doa yang bisa kami berikan ke misi ini. Siap. Dan itu mudah-mudahan apa ya, Allah itu selalu memegang tangan jenengan supaya jenengan kuat. Matur Mbak Nun, terima kasih doanya. Hantaman, cobaan, hinaan yang jenengan terima, padahal jenengan nggak mendapatkan apa-apa. Wow. Dan kami cuma bisa ngerentus di sini kok bisa gitu. Siap Ibu. Nggak Bantu bisa. doa aja agar saya amanah. Siap, Ya, siap. bisa kami berikan. Matur Mbak Nun doanipun. Cuma itu toh sebetulnya apa ya? Saya tuh pengen curhat masalah yang lain, cuma nggak apa-apa lain kali aja. Siap. Sekarang mungkin Miss Yuni udah wis meh kukut. Iya, Gitu. betul, betul. Matur Mbak Nun Ibu nggih. Sayang, terima kasih Miss. Iya. Terima kasih banget. Terima kasih. Tulus, terima kasih banget. Terima kasih. Sehat terus, jaga kesehatan. I love you. Terima kasih. I love you. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Bagaimanapun apa yang disampaikan oleh Ibu ini benar juga karena generasinya beda, jadi ingin memberikan informasi pada saudara-saudara dan adik-adik kita. Jadi terima kasih nggih Ibu ya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih sekali dan seperti yang tadi terjadi